Tugas Sejarah Demokrasi Terpimpin dari kelas 12 IPS. Sejarah Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama 1959 sampai 1965 adalah masa ketika Presiden Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri ada sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. B. Latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik pada masa demokrasi sebelumnya. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada 1959 sampai 1965. Tujuan utama dijalankannya demokrasi adalah penerapan demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa. Berikut alasan mencetuskan demokrasi terpimpin. 1. Banyak bermunculan gerakan separatis pada demokrasi liberal. 2. Konstitusi gagal. 3. Banyak pergantian kabinet. Kebijakan politik dalam dan luar negeri demokrasi terpimpin. 1. Pembebasan Irian Barat. Ada 4 cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. A. Konfrontasi politik. Indonesia melakukan konfrontasi politik dengan Belanda terkait Irian Barat dengan cara membatalkan KMB di tahun 1956. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Kabinet Ali Sastro Amijojo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat di wilayah Sosio Tidore. Dibentuknya pemerintahan sementara untuk menunjukkan bahwa Irian Barat resmi menjadi bagian provinsi Indonesia. B. Perjuangan diplomasi. Melalui konferensi Kolombo dan konferensi Asia Afrika, Indonesia berhasil memperoleh dukungan luar biasa dari negara peserta. Kemudian Indonesia juga mengangkat isu Irian Barat selama periode 1945 sampai 1957 di sidang umum PBB. Sayangnya, sidang ini tidak membuahkan hasil karena tidak memperoleh dukungan. C. Konfrontasi ekonomi. Sejak tanggal 5 Desember 1957, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda untuk terbang di atas langit dan mendarat di wilayah Indonesia. Pemerintah juga membatalkan utang-utang di KMB terhadap Belanda senilai 3,661 juta gulden. D. Konfrontasi militer. Mengibarkan sangsaka merah putih di Irian Barat mengagalkan usaha pembentukan boneka Papua. Belanda mempersiapkan mobilisasi dan elemen bangsa Indonesia. 2. Konfrontasi Malaysia. Meningkatkan ketahanan revolusi Indonesia, membantu perjuangan Sarawak, Sabah, Manila, Singapura, dan Brunei, memberkembangkan negara boneka Malaysia. 3. Politik mercusuar. Pembangunan Gedung Senayan, pembangunan Monas, dan Gedung Asian Games 4. D. Kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri demokrasi terpimpin. 1. Membentuk Dewan Perancang Nasional. 2. Senering. 3. Menekan inflasi. 3. Deklarasi ekonomi. 5. Dana revolusi. E. Penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin. 1. Terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, menjadikan Ketua MPR sebagai Wakil Presiden, mengesahkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 2. Munculnya gerakan 30 September atau 30 SPKI. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, yang istilah pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia sangat berlawanan dengan paham komunisme. Namun, Presiden Soekarno dikenal memiliki paham komunisme. Hal ini menyebabkan pemberontakan G30 SPKI. Adanya pembentuk ini semakin menurunkan kepercayaan rakyat. Akhirnya terbitlah Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang menjadi tanda berakhirnya demokrasi terpimpin. F. Bangunan mercusuar Soekarno. Yang pertama ada Monas, yang kedua Monumen Selamat Datang, yang ketiga Gedung DPR atau MPR. Sekian presentasi tugas sejarah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.